Ya, pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Ari, pertanyaannya sama seperti ke Pak Todung dengan kemudian adanya upaya-upaya untuk mengusut dugaan kecurangan. Tapi apabila kita lihat dari segi angka, memang dari hasil hitung cepat kan memang angkanya itu terpaut jauh. Sebetulnya goalnya apa? Tujuannya apa? Apakah ingin ada pemungutan suara ulang, perubahan hasil suara, atau seperti apa? Iya, yang pertama kami tegaskan sekali lagi bahwa target kami bukan soal angka-angka. Dalam yang kita permasalahkan ini tidak kepada angka-angkanya. Yang kita permasalahkan ini adalah pembelajaran kepada kita semua, kepada masyarakat, bahwa ada sekarang ini proses demokrasi kita ini mengalami kemunduran dan akan hancur nantinya kalau ini didiamkan. Oleh karena itu, sesuai dengan semangat kami, semangat perubahan, kita ingin mencoba untuk memperbaikinya. Kita ajak semua masyarakat untuk melihat ini. Sidang di MK pun sebetulnya hanya kami ingin menyampaikan secara konstitusi bahwa ini loh permasalahannya. Terstrukturnya tuh ini loh, supaya masyarakat bisa melihat. Sistematisnya tuh ini, masifnya tuh ini. Nah, tinggal terserah masyarakat nanti menilai apa keputusannya. Kalau soal di MK ya, kita juga tidak banyak berharap, ya. Apalagi sekarang ini lagi ada proses petunnya untuk mengembalikan Pak Anwar Usman sebagai Ketua MK. Jadi harapan juga nggak begitu banyak. Tapi paling tidak kami sudah memberikan pembelajaran kepada masyarakat, penyadaran kepada masyarakat, dan menegaskan bahwa semangat kami, semangat perubahan itu konsisten. Dan itu akan kami buktikan dengan proses hukum yang secara konstitusional itu benar. Oke, baik. Mas Ferry, peluang MK ada terobosan seperti apa sih? Saya yakin ya, suasana kebatinan di MK tentu mengalami perubahan setelah kasus Paman Gibran ya. Bahwa peradilan MK harus mendengarkan aspirasi publik dengan berharap perlindungan konstitusional bisa dilakukan. Dan salah satu inti keadilan konstitusional itu kan ada di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa proses penyelenggaraan pemilu tidak sekedar kepada angka. Tidak sekedar menjalankan langsung umum bebas rahasia. Tetapi juga jujur dan adil. Mana ada jujur dan adil soal angka? Soal proses itu. Soal orang-orangnya, siapa penyelenggaranya. Oleh karena itu ada kewajiban konstitusional bagi MK sebagai pelindung konstitusi untuk mentaati undang-undang dasar. Kecuali MK adalah sekedar alat politik yang direcoki untuk taat dan patuh kepentingan orang yang melakukan kecurangan pemilu. Melihat komposisi hakim MK sekarang dibandingkan kemudian dengan sidang sebelumnya yang sempat kemudian putusannya menjadi kontroversi. Ya, kalau boleh berharap lebih positif dan sekedar membuat Bang Fahri agak lebih serius menghadapi ini, walaupun sepertinya Pak Presiden percaya diri ya. Kalau terakhir putusan 90 Paman Gibran, ada 4 hakim dissenting. Kemudian ada 4 hakim lagi yang aktif, 1 tidak aktif. Ini sudah 4 nih. Kalau Bang Mulya Lubis dengan berbagai jejaring, terutama muridnya di banyak tempat ya, bisa membisikkan kepada murid-muridnya yang sedang jadi hakim di MK, tertarik 1 sudah 5 ini. Jadi mudah-mudahan ada harapan itu. Ya. Oke. Pak Todung, tanggapannya? Bisa nggak bisa, saya itu kan independensi hakim yang kita bisa hormati bersama-sama ya. Tapi ya satu hal yang saya ingin tambahkan saja, karena memang kita ingin MK itu betul-betul menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi. Oleh sebab itu saya percaya kepada integritas hakim-hakim MK. Ya, boleh ada yang berbeda pendapat, boleh ada dissenting opinion, tapi suasana kebatin yang dikatakan oleh Kiai Absari tadi, menurut saya betul. Ini adalah momen sejarah di mana kita harus mengembalikan MK kepada fungsinya semula sebagai penjaga konstitusi. Inilah ujian buat MK untuk membuktikan bahwa mereka bukan ya, bagian dari kepentingan politik di luar MK itu sendiri. Inilah ujian bagi MK untuk menunjukkan dirinya betul-betul mengayomi semua rakyat Indonesia dalam semangat keadilan dan kejujuran sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang kita miliki. Nah, kalau itu kita bisa dapatkan dari MK, saya optimis melihat Indonesia masa depan yang lebih baik. Bahwa perbedaan pendapat, perbedaan perspektif ada, itu oke. Karena itu bagian dari dinamika kita sebagai bangsa dan negara. Tapi saya tidak ingin bersikap skeptis atau pesimistis dalam keadaan sekarang, karena saya percaya bahwa momentum ini, suasana kebatinan ini juga dirasakan oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Oke. Pak Fahri, tanggapannya?
Iya, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah suatu institusi yang sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini masih reliable ya. Lalu kami juga berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi dengan komposisi hakim yang ada saat ini, kami kenal benar ya, pasti dalam soal sepanjang menyangkut dengan penyelesaian sengketa pemilu, apalagi pilpres, ini pasti judicial restraint gitu ya, pasti akan mazhabnya ke sana ya, karena memang itu sudah tercetuskan dalam beberapa putusan-putusan dan memang MK selalu konsisten dengan itu. Karena dalam undang-undang sendiri cuma hanya mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa pemilu hanya gitu. Makanya pembentuk undang-undang itu mengatribusikan kata hanya. Jadi konotasinya seperti itu. Hanya itu artinya Mahkamah itu cuma hanya terbatas kepada kewenangan yang memang secara strikt telah ditentukan dalam konstitusi, yaitu hasil. Jadi saya kira nantilah kita akan melihat perkembangan itu. Saat ini kita fokus saja pada tahapan dan apalagi namanya segala bermacam persoalan yang saat ini sedang dihadapi. Saya kira mendoronglah Bawaslu untuk mengklirkan persoalan ini agar barangkali tidak perlulah sampai ke sana ke Mahkamah Konstitusi lah. Kalau andaikan bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu, kenapa kita tidak bisa menerima kalau memang itu diselesaikan di sana gitu ya. Tapi kalaupun toh nanti hasil akhir bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai harapan akhir, sebagai benteng terakhir, ya kami akan siap untuk menghadapi itu. Kita akan mencoba untuk mengadu ya atau berhadapan dengan berbagai dalil-dalil yang akan diajukan oleh para pihak. Kita akan pasti siap untuk menghadapi itu semua. Saya kira demikian. Oke, mungkin ini terakhir ke Pak Ari, next-nya artinya seperti apa langkah yang terkini ataupun yang akan diambil oleh Timnas? Ya kami sampai saat ini, baik itu di pusat maupun di daerah, masih tetap semangat ya mencari fakta-fakta, bukti-bukti kecurangan itu, kita kumpulkan semua, sehingga kita tidak hanya katanya, tapi ada bukti dan faktanya. Ini sebagian besar sudah terkumpul, ini kawan-kawan di daerah masih berjalan, dan harapan kita proses yang masih berjalan ini ya betul-betul ada upaya-upaya perbaikan. Ada upaya perbaikan. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Hamid tentang bahwa dia setuju tentang audit forensik, Bang Mulya juga setuju, kenapa KPU tidak setuju gitu. Ini juga yang patut kita juga pertanyakan. Kita harap Bawaslu, KPU betul-betul menunjukkan kinerjanya yang fair, yang adil, yang jujur, supaya kita bisa betul-betul bernegara dengan baik. Itu harapan kita. Oke, Mas Ferry terakhir mengenai ini, kemudian bagaimana pentingnya memberikan edukasi juga kepada masyarakat mengenai dugaan-dugaan yang terjadi dan pembuktiannya. Soal audit forensik itu, mudah-mudahan bahasa saya tidak membuat senior-senior saya ini marah. Yang saya tahu itu di mana-mana maling itu memeriksa rumah orang. Tidak ada maling yang mau rumahnya diperiksa. Begitu juga pelaku kejahatan serius dalam pemilu ini kalau soal audit forensik. Kalau itu adalah rumah hasil kejahatan, ya pasti saya tidak yakin KPU akan bersedia. Jadi teman-teman yang mencurigai ini ya harus bersiap. Mungkin dengan audit atau bagaimanapun caranya menjelaskan bahwa sistem IT-nya tidak reliable. Jadi bagi saya sulit berharap banyak kepada penyelenggara yang punya masalah. Dihukum saja sudah berkali-kali. Sanksi berat terakhir, sanksi keras terakhir berkali-kali harusnya sudah dipecat. Tapi tidak dipecat-pecat. Biasanya yang beginian ada kekuatan besar yang melindunginya di mana-mana. Jadi sulit bagi saya percaya akan ada proses penyelenggaraan yang betul-betul transparan. Sementara sebagai prinsip penyelenggaraan pemilu, sebagian besar prinsip itu tidak diselenggarakan oleh penyelenggara. Contoh besarnya soal keterbukaan, transparansi itu. Bagi saya tidak ada keterbukaan di KPU. Alasan minta maafnya sekedar saja, tidak menjelaskan di mana titik masalahnya. Bahkan di dalam prinsip penyelenggaraan pasal 3 Undang-Undang Pemilu disebutkan profesionalitas. Kalau KPU ini profesional, Mbak Fitri, begitu sistemnya mengatakan lebih dari 300, itu stop. Ini KPU sudah memilih perusahaan IT yang tidak profesional, sehingga mereka sendiri tidak profesional, melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu. Pemilu kita kali ini penuh dengan tindakan-tindakan yang tidak profesional. Dan mestinya sulit kita berharap kepada lembaga yang tidak profesional akan membuktikan profesionalitasnya di hadapan publik. Oke, tapi kita harapkan, kita ikuti bagaimana kemudian proses-proses terutama pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing tim dari paslon ini. Kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Pak Ari, Mas Ferry, Pak Fahri dan juga Pak Todung telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam live event ini.
Indonesia Memilih dan kami akan segera kembali dengan rangkaian informasi lain dan ulasan lainnya terkait Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang mengakui hasil perhitungan suara pemilu 2024 melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap belum sempurna lantaran masih ditemui sejumlah kesalahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.